Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Nano Center Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk diskusi ya, dan juga sedikit berbagi tentang apa yang pernah saya lakukan dalam riset di bidang, terutama di bidang nanopartikel material begitu ya. Saya juga akan menyinggung sedikit tentang overview. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alfian atas pembukaan yang sudah disampaikan. Dan tidak lupa pula kepada host dan juga rekan-rekan tim di Nano Center Indonesia. Baik, saya izin share screen ya, boleh? Saya mohon izin memulai. Ya, saya juga ingin menyapa kepada partisipan yang sudah tergabung dalam Nano Talks ini ya. Selamat sore ya, waktu Indonesia Barat. Di sini sudah gelap, sudah maghrib. Kebetulan saya sekarang sedang di Tsukuba, sedang melakukan visiting di NIMS tepatnya dalam beberapa waktu ini, dan seperti yang tadi saya sampaikan oleh Bapak Alfian tentang topik yang akan kita diskusikan pada sore hari adalah mengenai material nanopori ya, dilihat dari sintesis, kemudian karakterisasi dan juga aplikasinya. Saya akan memulai dengan overview singkat tentang apa itu material nanopori, kemudian juga bagaimana sintesisnya secara umum ya. Kemudian karakterisasi, jadi apa-apa saja karakteristik yang penting ataupun unik dari material nanopori, karena itu yang kira-kira tidak dimiliki oleh material dengan struktur yang lain begitu. Kemudian baru kita masuk ke aplikasi. Nah, untuk aplikasi mungkin saya mohon izin untuk lebih banyak fokus ke apa yang memang saya tekuni ya. Jadi saya tidak lebih banyak menyinggung untuk yang lain, tapi nanti saya akan cerita tentang aplikasi-aplikasi yang memang sudah pernah dilakukan dan sudah dipublikasikan oleh grup kami begitu. Baik, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan guru-guru saya ini. Guru-guru saya ketika studi, baik itu S2 sampai S3, yang di sebelah kiri ada Profesor Brian, tadi sudah disinggung ya sedikit oleh Pak Alfian, dan saya sekarang bergabung di bawah grup beliau ya, di kelompok kajian material fungsional maju di ITB. Kalau program studinya itu teknik fisika ya. Begitu. Kemudian di sebelah kanan itu ada dua orang Jepang ya, profesor atau kita bisa sebutnya sensei begitu ya. Yang pertama adalah Profesor Yusuke Yamauchi dan Profesor Yoshio Bando ya. Nah, beliau-beliau ini yang menjadi guru bahasa saya gitu ya, sampai saya bisa kemudian sekarang tergabung di ITB dan juga masih melanjutkan visiting riset di NIMS begitu. Baik, kemudian juga saya ingin sedikit saja bercerita ya tentang apa itu NIMS ya. Jadi NIMS itu adalah sebuah lembaga riset di bawah pemerintah ya. Mungkin kalau di Indonesia seperti halnya LIPI gitu ya. Tapi di NIMS ini research field-nya atau bidang penelitiannya itu khusus memang di bidang ilmu material begitu ya, ilmu material gitu ya. Nah, adapun NIMS sendiri itu baru dibentuk ya tahun sekitar 1956 ya. Dulu namanya masih NRIM, kemudian tahun 66 berubah menjadi NIRIM, dan tahun 2001 itu berubah menjadi National Institute for Material Science. Nah, ini kalau teman-teman partisipan melihat di internet, NIMS ini sekarang untuk kategori ya, karena bukan perguruan tinggi, jadi kita harus membandingkannya dengan sesama lembaga riset begitu ya. Itu menempati peringkat ke-14 ya di sedunia. Di mana yang lain itu lebih umum gitu ya, topik-topik yang ditelitinya. Nah, untuk bidang material science di mana NIMS itu memfokuskan di situ, dan berdasarkan pemeringkatan itu NIMS berada di posisi 14 di dunia. Kemudian kita bisa lihat juga ini anggaran per tahunnya itu sekitar 4 triliun kalau dirupiahkan ya, luar biasa ya. Makanya bisa menghasilkan penelitian yang luar biasa. Kemudian untuk SDM sendiri sekitar 1.500 orang ya, total mostly adalah peneliti. Kemudian bisa dilihat di sini beberapa research center yang ada cukup bervariatif ya, mulai dari material struktur sampai material fungsional yang lainnya. Nah, dulu Pak Alfian di Research Center Fungsional Material ya, betul ya? Di SCFM ya, betul ya Pak? Ya, betul SCFM. Ya, dan kalau saya itu di International Center for Material Nanoarchitectonic ya, begitu. Jadi ya sangat luas sekali ya bidang penelitian yang dilakukan di NIMS,
namun semuanya berfokus pada ilmu dan teknologi material. Baik, saya akan masuk pada pendahuluan tentang apa itu material nanopori ya. Saya akan tunjukkan dua buah benda, ya. Apakah material ini termasuk material nanopori? Kalau kita lihat memang kedua benda ini berpori ya. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Kalau kita sering mencuci piring pasti kita menggunakan peralatan yang di sebelah kiri ini. Lalu kalau kita lihat di konstruksi jalan atau tempat parkir ya, kita juga melihat benda-benda yang di sebelah kanan ini. Nah, memang benda-benda ini adalah benda-benda yang berpori. Tapi apakah kedua benda ini merupakan material nanopori? Bukan ya, karena material nanopori itu mungkin dua benda ini bisa kita gunakan sebagai visualisasi ya. Coba kita bayangkan benda-benda ini kita perkecil 1000 kali lipat sehingga ukuran porinya yang tadinya mungkin sekitar mikrometer gitu ya, itu menjadi nanometer ya. Nah, itulah kemudian International Union of Pure and Applied Chemistry itu kemudian mengklasifikasi material nanopori itu adalah material yang memiliki ukuran pori atau diameter porinya itu di bawah 100 nano. Dan kalau lebih dalam lagi itu dibagi menjadi 3 klasifikasi ya, ada mikroporus, kemudian mesoporus dan makroporus. Di mana makroporus itu ukuran porinya di bawah nanometer, kemudian untuk yang mesoporus itu ukuran diameter porinya adalah antara 2 sampai 50 nanometer, dan terakhir makroporus adalah material nanopori yang memiliki ukuran pori di antara 500 sampai 100 nano. Nah, contohnya untuk material makroporus itu adalah zeolites ya, mungkin rekan-rekan di sini juga pernah mendengar atau mungkin bahkan sekarang bekerja meneliti tentang zeolites. Kemudian juga ada MOF ya, atau Metal Organic Frameworks, itu juga contoh-contoh dari material yang tergolong pada material mesoporous. Berikutnya yang kedua mesoporous. Nah, ini mungkin ada yang bekerja dengan mesoporous silika ya, atau mesoporous karbon. Kalau saya di mesoporous logam ya, mesoporous logam. Kemudian yang terakhir adalah makroporous. Ini adalah yang memiliki ukuran antara 50 sampai 100 nano. Nah, berikutnya seperti apa sih sejarah penelitian atau perkembangan mengenai material nanopori ya, kalau kita tarik ke belakang begitu ya, bahwa sebetulnya material berpori itu secara alami itu ada di material berpori itu ada secara alami ya di lingkungan kita begitu ya. Itu seperti halnya zeolit alami ya, kemudian juga clay ya dan charcoal, itu adalah beberapa contoh material poras yang kuno ya, ancient ya. Namun penelitian mengenai material nanopori sendiri itu baru dan juga yang kita lihat rekamannya itu di abad ke-18 ya. Itu ada salah satu paper lah kalau bisa dibilang kalau sekarang itu ya, yang melaporkan tentang zeolite framework. Jadi zeolite itu memiliki berbagai macam frameworks ya, dan mostly itu penyusunnya adalah aluminosilikat ya. Kemudian berlanjut ke abad ke-20 ya, di awal abad 20 itu kemudian ditemukan mesoporous silika ya, yang nama komersilnya itu ada banyak ya, tergantung dari struktur porinya ya, ada yang hexagonal, ada yang lamellar dan segala macam. Nah, itu yang pertama kali dilaporkan itu oleh peneliti di Jepang begitu ya, dan di Amerika ya, dari perusahaan mobile oil ya. Itu mereka kemudian menamakan MCM41 ya, dan sekarang banyak sekali contoh-contoh dari mesoporous silika yang juga memiliki variasi keteraturan porinya begitu. Di akhir abad 20 kemudian berkembang ordered nanoporous carbon ya. Lanjut lagi berikutnya ada inorganic nanoporous material ya, di mana penyusunnya bukan karbon di sini tapi adalah metal ataupun metal oxide. Kemudian berkembang sampai akhirnya satu grup ya yang dipimpin oleh Omar Yagi ya, Profesor Omar Yagi. Sekarang beliau di Berkeley kalau tidak salah, afiliasi yang sekarangnya. Itu kemudian memperkenalkan Metal Organic Frameworks ya. Jadi perbedaannya dengan zeolites, kalau zeolites itu penyusunnya adalah aluminosilikat, sedangkan dan juga rigid bentuknya, tapi kalau MOF ini dia disusun oleh kalau dulu sebutnya adalah hybrid organic inorganic materials atau HOIM ya. Tapi sekarang kita lebih mengenalnya dengan Metal Organic Frameworks. Nah, di sini karena ada unsur organiknya, sehingga dia lebih tanda kutip lentur ya, tidak rigid dibanding dengan zeolites gitu. Walaupun ukuran porinya itu masih sama-sama microporous. Baik, mungkin kita akan langsung saja lanjut kepada pembahasan mengenai sintesis material nanopori begitu ya. Oke, saya akan mulai dengan
secara umum saja tentang bagaimana mensintesis material dari mikroproses dulu ya, mikroproses dulu. Jadi prinsipnya kalau kita ingin memfabrikasi material mikroproses gitu ya, baik itu zeolites atau MOF gitu ya. Nah, di sini ditampilkan jenis-jenis zeolites ya, beberapa saja. Kalau rekan-rekan partisipan lihat di internet itu sampai kalau tidak salah ribuan zeolites yang sudah dilaporkan bentuknya begitu ya. Begitu pula dengan MOF itu sangat banyak sekali database-nya. Tapi secara umum adalah kalau kita ingin membuat microporous material itu seperti biasa kita membutuhkan precursor dulu ya, precursor. Kemudian dalam kasus MOF maka kita juga perlu ada mencampurkan ligan atau linkersnya begitu ya, begitu. Dan itu kalau kita bermain di metode solusi atau larutan begitu ya, atau wet chemical method begitu ya, maka kita mencampurkan bisa dalam solvent. Solventnya itu tergantung dari jenis linkernya, yang umumnya digunakan adalah DMF ya, atau dimethyl formamide. Dicampur kemudian diteruskan ke proses solvothermal ya, solvothermal, dan akhirnya kita dapatkan powder microporous material ya, setelah melewati pencucian ya, karena kan pada saat reaksi kita menggunakan berbagai macam material, tidak hanya precursor dan ligan, ada beberapa, mungkin ada stabilizer atau pH adjuster. Nah, itu kita harus cuci dulu sebelum kita dapatkan material yang kita harapkan. Itu secara umum metode sintesis untuk MOF. Berikutnya untuk sintesis mesoporas. Nah, ini saya ingin berbagi mengenai sintesis mesoporas ya. Ada dua pathway ya, atau dua langkah umum yang digunakan biasanya dalam membentuk atau mensintesis material mesoporas. Yang pertama adalah hard trap plating methods ya. Di sini ini bisa diaplikasikan untuk membuat mesoporas silika ya, atau ordered mesoporous carbon ya, atau OMC, dan juga adalah inorganic mesoporous material seperti mesoporous logam atau mesoporous metal oxide ya. Nah, dalam hard template ini ya, dan juga hard template, maka kita langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk membuat mold atau cast-nya gitu ya. Jadi kita perlu untuk membuat semacam template ya, template ya. Kemudian material yang kita harapkan untuk dibentuk itu dimasukkan ke dalam template-nya ya, sehingga terdeposisi. Kemudian berikutnya adalah tahap berikutnya adalah pencucian ataupun penghilangan dari template itu sendiri, sehingga yang diperoleh adalah material yang kita harapkan atau replikanya begitu. Tapi kalau kita memang ingin membuat mesoporas katakanlah silika, maka sampai tahap sampai tahap mold itu sudah selesai ya. Tapi kalau kita ingin membuat silika tersebut sebagai template, maka kita akan mendapatkan replikanya seperti itu. Nah, hard template method ini ya tadi membutuhkan beberapa tahap begitu ya, membutuhkan upaya untuk menemukan framework dan juga menemukan di template-nya. Kemudian juga yang kekurangannya itu adalah agak cukup sulit untuk menghilangkan template ya, sambil juga sekaligus menjaga mesostruktur dan juga morfologinya. Itu mungkin beberapa kekurangan. Tapi kalau untuk dengan target silika atau karbon, ini bisa dicocok untuk digunakan ya, karena ini juga sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti begitu. Kemudian nah, untuk membentuk inorganic mesoporous material ya, kalau kita menggunakan hard trap itu agak lama gitu ya caranya, karena juga step-stepnya lebih panjang. Maka kemudian sekarang orang-orang lebih cenderung untuk memilih soft templating methods ya. Jadi terutama untuk tujuan target inorganik ya, inorganik yang selain silika atau karbon selain silika ya, seperti logam ya, kemudian metal oxides ya, itu lebih cenderung untuk menggunakan metode soft templating ini. Nah, dalam metode soft templating ini kita mengutilisasi atau menggunakan ya, memanfaatkan surfaktan ya, atau
orang-orang juga bisa menyebut SDA ya, atau Structure Directing Agent ya, Structure Directing Agent atau SDA ya. Beberapa orang juga malah surfaktan. Nah, SDA atau surfaktan ini ketika kita larutkan dalam sebuah solvent begitu ya, itu akan membentuk micelles ya, micelles. Jadi membentuk micelles ya. Nah, micelles itu akan terbentuk ketika konsentrasi micelles itu dalam larutan melebihi dari angka kritisnya begitu ya. Kemudian kita campurkan precursor ya, inorganic precursor, maka itu akan terjadi interaksi ya, baik itu interaksi covalent maupun hydrogen bonding antara shell atau kulit daripada micelles dengan inorganic ions yang ada di larutan tersebut ya. Kemudian setelah itu terjadi proses deposisi, bisa melalui chemical reduction atau soft thermal ataupun thermal gitu ya. Langsung kita akan mendapatkan mesoporous material yang kita inginkan. Tentu saja kita tetap memerlukan proses pencucian, tapi biasanya lebih mudah ya untuk menghilangkan soft template dibanding kalau kita menggunakan hard template. Nah, ini tadi ya. Jadi SDA atau surfaktan yang bisa digunakan itu bermacam-macam ya. Ada ionic atau non ionic. Itu pemilihannya bisa didasarkan pada kemampuan micelles untuk berinteraksi ya. Jadi si outer ini, surface dari micellnya itu kita pilih yang memang bisa berinteraksi dengan inorganic ions ya yang kita harapkan. Ya, selain daripada metode tadi ya, ada juga beberapa metode lainnya yang bisa digunakan untuk mensintesis material nanopori ya. Salah satunya adalah menggunakan hydrogen bubbles. Ya. Jadi contohnya itu kita menggunakan lithium chloride ya, jadi beberapa logam alkali ya. Kita campurkan dengan precursor. Nah, pada suatu kondisi tertentu itu akan menghasilkan hydrogen bubbles ya. Kemudian di saat yang bersamaan ketika hydrogen bubbles itu tergenerate gitu ya, terbentuk, itu terjadilah proses deposisi ya material. Memang kekurangannya adalah di sini menjadi tidak teratur ya. Walaupun mungkin dari segi ukuran diameter bisa teratur, tapi dari segi kualitatif orderingnya itu biasanya kurang bisa dikontrol ya. Tapi itu bisa begitu ya. Kemudian berikutnya adalah selective leaching ya. Biasanya ini juga sama kurang bisa kita kontrol ukuran dan juga kualitas orderingnya. Jadi biasanya digunakan kita membentuk suatu kompon ya, senyawa begitu ya. Terus kita misalkan dilarutkan atau di immerse di dalam asam kuat atau leaching agent lainnya gitu ya, sehingga yang kalah kuat itu akan hilang atau akan terdegradasi begitu ya. Yang sisanya adalah yang memang lebih kuat terhadap leaching agent tersebut begitu. Sehingga itu akan meninggalkan pori-pori di situ. Berikutnya adalah dealloying. Nah, ini khusus untuk logam ya. Beberapa peneliti juga menggunakan dealloying ini. Jadi sama tadi ya, ada senyawa atau alloy. Ada alloy, kemudian yang dilakukan dealloying dengan cara tadi sama menggunakan asam atau reagen lainnya gitu ya, sehingga meninggalkan elemen yang memang kita harapkan. Jadi elemen-elemen yang tidak kita harapkan itu bisa terdegradasi sehingga tersisa material yang kita harapkan dengan ada void di situ. Yang cara lainnya ini adalah menggunakan plasma sintering ya. Pak Alfian dulu menggunakan ini ya, SPS Pak ya, di NIMS. Jadi fabrikasi material poras juga bisa digunakan dengan SPS. Tahap-tahapnya pertama adalah gasifikasi, kemudian karena dia SPS itu kan sangat tinggi ya, nama juga sintering ya, pasti menggunakan temperatur yang tinggi, itu memungkinkan terjadinya gasifikasi dari powder ya. Powder itu gasifikasi, kemudian setelah proses sintering itu akan menghasilkan pori-pori di sana ya. Jadi pori-porinya jadi ini lebih dibilang mungkin ini adalah proses top down ya. Jadi kita sudah memiliki starting materialnya adalah powder begitu ya. Kemudian di SPS itu terjadi gasifikasi sehingga akhirnya menimbulkan void atau pori-pori di situ. Ya. Jadi ya itu mungkin beberapa teknik sintesis yang
bisa saya ulas begitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai karakterisasi dari material berpori ya. Jadi saya tadi singgung di awal bahwa karakterisasi di sini saya persempit kepada karakterisasi yang memang akan mengevaluasi properti yang spesifik ya, yang tidak dimiliki oleh material yang non poros gitu ya. Nah, apa saja? Ya, pertama adalah morfologi ya. Morfologi tentu saja kita ingin mengetahui kan bagaimana kualitas ataupun ukuran atau dimensi daripada pori yang terbentuk pada material kita begitu ya. Kemudian kontur permukaan atau topografi ya, seringkali juga kita membutuhkan untuk mengecek ya bagaimana topografi di permukaan material kita. Mungkin terlebih kalau yang bentuknya itu adalah 2 dimensi begitu ya, atau film. Kemudian kita juga perlu mengetahui kualitas pori dan juga orderingnya ya. Jadi karena material nanopori sendiri bisa kita bedakan menjadi yang memang dia long range ordering atau yang short range ordering. Jadi kalau kita ingat mungkin dulu mungkin yang mengambil kimia dasar atau pelajaran tentang ilmu material begitu ya, kan ada long range ordering atau short range ordering begitu ya. Nah, kalau yang long range ordering itu kita sebut itu material kristalin ya, kita sebut dia sebagai material yang material kristalin. Sedangkan kalau yang short range ordering itu kita sebut sebagai amorph. Nah, istilah itu juga kita bisa gunakan untuk menentukan apakah material pori kita itu termasuk ke dalam yang long range ordering atau yang short range ordering. Jadi kita tanda kutip mengatakan ini kristalin poras atau amorphous poras begitu. Karena pada prinsipnya kalau kita berbicara material kristal berarti kan ada keteraturan posisi atom pada suatu packing gitu ya. Nah, dan itu berulang dalam rentang yang panjang gitu ya. Nah, kalau kita bicara nanopori, maka ordering itu bukan posisi atom tapi adalah posisi void-nya. Ya, jadi kebalikannya. Jadi posisi void-nya itu bagaimana ininya, keteraturannya, keterulangannya. Nah, itu yang bisa kita lihat di sini. Berikutnya yang keempat adalah distribusi ukuran pori, ya, distribusi ukuran pori serta luas permukaan spesifik. Nah, itu juga penting, ya, penting karena itu nanti akan terkait dengan aplikasi, ya. Kita bisa mengasumsikan material yang kita buat itu dapat menghasilkan performer yang bagus atau tidak itu berdasarkan kurang lebih ada 4 karakteristik yang perlu kita uji sebelumnya, begitu. Jadi kalau kita ingin menguji material kita, maka kita bisa mengasumsikan dari mengambil hipotesa awal dari hasil karakteristik yang kita uji di sini. Nah, yang pertama adalah morfologi ya, morfologi. Nah, ini kita bisa gunakan mungkin sudah sangat familiar ya menggunakan SEM atau TEM untuk melihat bagaimana morfologi dari material yang kita buat, material nanopori yang kita sintesis begitu ya. Nah, ini ada satu contoh gambar TEM dari zeolites ya. Saya tidak tahu ini zeolite-nya apa, tapi di sini kita bisa lihat sangat sangat teratur ya. Jadi yang bagian yang cerah di tengah itu, ya bagian yang cerah yang berbentuk lingkaran itu adalah pori-porinya, dan kita lihat ini memiliki ordering yang sangat dalam rentang yang sangat panjang, panjang begitu. Dan biasanya dari sini properti ataupun yang sifat yang bisa kita lihat adalah pertama histogram ya, histogram dari ukuran pori ya. Jadi biasanya dari sini kita menggunakan suatu perangkat lunak tambahan untuk menghitung ukuran pori ya. Kemudian kita buat histogramnya. Begitu nanti akan terlihat distribusi normal dari ukuran pori yang kita hitung dari gambar TEM atau SEM. Gitu ya. Tergantung ya, kalau SEM mungkin mikropori terlalu susah. Dengan TEM ukuran mikropori lebih jelas ya. Tapi pada intinya baik itu menggunakan SEM atau TEM, kalau kita bisa melihat keteraturan pori seperti ini, kita bisa membuat histogram ya. Histogram dari distribusi di diameter pori gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk
karakterisasi kontur permukaan atau topografi kita bisa menggunakan AFM ya. AFM nanti kita juga dari paper ini saya melihat mereka ada satu algoritma. Jadi dari gambar ini mereka masukkan ke dalam satu algoritma bisa langsung muncul porosity-nya ya. Kualitas porosity-nya bisa dihitung begitu. Oke, ini ditampilkan contoh 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Barangkali kita ingin membandingkan antara porosity suatu reaksi ya, suatu material yang dihasilkan dari reaksi A, kemudian kita variasikan ada material B yang dihasilkan dari reaksi B. Nah, kita ingin membandingkan bagaimana kontur permukaannya itu bisa menggunakan AFM di sini. Jadi terlihat konturnya dan kita bisa nilai kualitas porosity-nya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ingin mengetahui kualitas pori dan orderingnya tadi ya. Apakah dia termasuk material yang memiliki long range ordering atau short range ordering begitu ya. Nah, salah satu instrumen ataupun instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengkarakterisasi itu adalah SAX ya atau Small Angle X-ray Scattering. Jadi prinsipnya adalah kita menggunakan sumber X-ray ya mirip seperti SRD, tapi di sini dia bekerja di sudut yang kecil ya, sudut kecil. Itu sekitar 0, sekian sampai 3 derajat lah kira-kira ya. 2 tetanya sekitar 2 derajat. Nah, itu sangat kecil sekali. Nah, dari situ jadi prinsip seperti SRD. Kalau SRD tadi saya bilang kan, SRD itu dia merefleksikan posisi atom ya dalam suatu package ya kristal. Nah, dan kalau kita lihat di SRD juga ya, kalau kita meng-SRD material amorf itu kan tidak ada puncak nantinya ya. Nah, begitu pula dengan SAX ini ya, untuk mengkarakterisasi material nanopori ketika ada void di situ dan void itu ukurannya sama ya. Jadi void itu jarak antara void dengan voidnya itu sama dan itu berulang dalam rentang yang panjang, itu akan menghasilkan profil ya, disebutnya profil. Ada 2D profil di sini ya, yang kita bisa lihat di sini ada profil berbentuk lingkaran ya, ada circle ya. Nah, kalau muncul pola itu maka kita bisa bilang material itu memiliki porositas ya, dan jarak antara void dan voidnya itu aja, atau jarak antara pori dan porinya itu dinyatakan dengan ini Q ini wave vector di sini ya. Jadi kalau kita convert ya, misalnya biasanya di software-nya sudah ada fasilitasnya untuk mengconvert dari 2D profile ini menjadi pola difraksi lah kalau kita di XRD ya kayak gini nih, seperti yang di bawah ini. Jadi ada 2D profile-nya, kemudian di convert menjadi kurva. Nah, itu posisi Q-nya itu ya di sumbu X-nya ini itu menandakan ukuran pore to pore distance disebutnya ya, atau jarak antara pori dengan pori lainnya, atau dengan kata lain itu adalah jarak satu pori ditambah dengan pore wall ya. Ya, jadi jangan salah di sini pore to pore distance itu bukan ukuran diameter porinya, tapi adalah ukuran satu pori ya, diameter pori ditambah dengan pore wall ya, atau dinding dari pori ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini, nah di sini kan ada pori ya, ada void begitu ya, ada pori. Nah, ininya adalah framework-nya atau wall-nya, pore wall. Nah, nilai D di sini yang kita dapatkan dari SAX itu adalah nilai D itu adalah dari tengah satu pori ke tengah pori yang lain. Artinya berarti kan jari-jari satu ditambah pore wall thickness ditambah satu jari-jari pori yang lain ya. Jadi D itu adalah ukuran satu diameter pori ditambah dengan pore wall-nya begitu. Jadi kalau nanti membandingkan antara hasil SAX ya dengan hasil histogram dari SEM, maka kita harus mengurangi dulu nilai D di sini dengan ukuran pore wall-nya. Nah, bisa juga memang kita membuat histogram tidak hanya ukuran pori tapi juga membuat histogram dari pore wall-nya. Baik, yang terakhir ini juga tidak kalah penting ya, karakteristik dari material nanopori adalah adsorpsi dan desorpsi dari gas N2 ya. Nah, ini juga penting karena kita ingin mengetahui distribusi ukuran pori dan juga luas permukaan spesifiknya. Jadi kalau kita mungkin rekan-rekan pernah mendapatkan
atau bahkan juga sekarang bekerja dengan karakterisasi nitrogen absorption desorption, mungkin kita mengenal ada beberapa jenis kurva ya. Ini tidak akan saya bahas jelas, tapi pada intinya dari kurva yang kita dapatkan dari hasil pengukuran nitrogen absorption desorption itu kita bisa mendapatkan loss permeability spesifik ya. Loss permeability spesifik, dan juga nanti akan keluar juga distribusi porinya kayak. Jadi selain BET ini kan BET curve ya, nanti kita bisa dapat juga ada BJH ya, ada kurva BJH-nya. Nanti kelihatan distribusi ukuran pori, apakah dia mikroporas atau mesoporas. Itu beberapa karakteristik yang karakterisasi yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah bagaimana kualitas pori kita. Tentu saja di luar itu banyak sekali juga teknik karakterisasi yang lain, tapi yang saya tadi ulas adalah teknik karakterisasi yang memang spesifik ya, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita investigasi dari material nanopori khususnya. Untuk aplikasi sendiri ya, jadi di sini ada satu preview lah ya, preview tentang aplikasi umum yang bisa kita gunakan dari masing-masing kategori material nanopori ya. Dari material mikropori itu bisa kita gunakan biasanya sebagai pemisahan gas ya, atau gas separation, karena ukuran porinya itu sangat kecil, dan juga sekarang banyak digunakan sebagai katalis ya. Katalis sekarang di industri migas atau industri minyak lah ya, terutama itu dalam proses pengolahan minyak bumi lebih lanjutnya itu bisa menggunakan zeolitic katalis ya, biasanya digunakan untuk itu. Terus juga bisa digunakan sebagai adsorbent atau ion exchange atau membran ya. Jadi membran juga banyak yang menggunakan material dengan ukuran mikropori seperti ini. Kemudian untuk mesoporas material ya, mesoporas material itu aplikasi umumnya adalah sebagai support untuk katalis. Jadi kalau rekan-rekan tahu bahwa katalis sendiri itu biasanya mengalami deformasi ataupun aglomerasi dan segala macam. Nah, dengan menggunakan katalis yang memiliki mesopori, maka nanti katalis-katalis yang ukurannya kecil itu atau kita sebut sebagai fine particle itu bisa menempel ya di pori-pori yang ada ya. Jadi sebagai hostnya itu adalah mesoporas material, bisa karbon, bisa metal oxides begitu ya. Yang mereka lebih tidak akan mengalami deformasi atau tidak akan mengalami loss ya ketika proses katalis itu. Nah, itu akan menjadikan sistem katalisnya menjadi lebih bagus ya, ketimbang kalau fine particle katalis tadi itu berdiri sendiri. Dan juga bisa sebagai enzyme support ya, sebagai protein absorption dan drug delivery ya. Itu beberapa contoh untuk aplikasi atau fungsi daripada material mesopori. Sedangkan untuk material mikropori itu beberapa contohnya kurang lebih sebagai media untuk pemisahan ya. Kemudian dia karena memang ukurannya itu relatif besar, maka untuk beberapa analit atau beberapa reaktan itu cocok gitu ya, sehingga difusinya juga lebih baik kalau untuk material mikroporas begitu. Ya, sebelum saya lanjut, tadi saya sempat singgung bahwa saya kemarin studi doktornya banyak di mesoporas material gitu ya. Nanti mungkin beberapa aplikasi contohnya akan saya banyak ungkap yang mesoporas material. Tapi sebelum ke sana ini ada sedikit tambahan saja mengenai mikroporas material ya. Beberapa aplikasinya itu bisa dilihat nanti kalau rekan-rekan bisa melihat ini di paper Advanced Material itu ada beberapa aplikasi yang penting ya, yang emerging application untuk material mikroporas ya, seperti carbon capture ya, kemudian juga water desalination ya, jadi menghasilkan air bersih dari air laut, dan juga dalam aplikasi penyimpan energi ya, baik itu mungkin superkapasitor atau baterai begitu. Jadi seperti tadi saya bilang, untuk aplikasinya saya akan banyak mengulas tentang apa yang saya kerjakan pada saat studi doktor ya. Jadi saya mengerjakan sintesis mesoporas logam ya. Mungkin rekan-rekan partisipan juga mengetahui bahwa mesoporas logam-logam ya, terutama logam transisi itu mereka memiliki sifat karakteristik yang baik ya, karena mereka
memiliki d orbital yang tidak komplit, sehingga dapat dengan mudah untuk baik itu mendonorkan maupun mengaccept elektron, gitu ya. Makanya dia banyak digunakan sebagai katalis begitu. Namun masalahnya adalah logam-logam katalis terutama yang tergabung pada grup logam platinum itu memiliki harga yang tidak murah, gitu ya, alias mahal. Jadi di sini kita perlu memikirkan bagaimana caranya mengutilisasi logam-logam mulia ini, ya, yang memang memiliki sifat katalitik yang baik, tapi juga tidak menggunakan secara berlebihan. Artinya kita bisa mengurangi penggunaan logam-logam mulia ini. Nah, salah satu yang bisa kita tempuh adalah dengan membuat logam mulia ini menjadi berbentuk poras, ya. Lebih khusus lagi, logam-logam ini juga sangat penting dalam suatu device, ya, yang kita kenal sebagai fuel cells, ya, fuel cell. Dan saya kemarin dalam studi dokter itu lebih fokus pada fuel cell yang beroperasi pada temperatur rendah atau low temperature fuel cell, di mana spesifiknya feed daripada fuelnya itu adalah liquid alkohol, ya, alkohol begitu, ya, baik itu metanol ataupun etanol. Untuk pengembangan katalis pada fuel cell itu beberapa tantangan yang harus kita yang perlu kita antisipasi adalah bahwa katalis tersebut harus memiliki active sites yang banyak, ya, kemudian juga memiliki surface area yang tinggi, ya, makanya kita introduce porous structure di situ, dan juga dia stabil, ya, terhadap reaksi reaksi katalitik yang terjadi, gitu, ya. Nah, tadi saya pernah bilang bahwa fine particle itu kalau dia terjadi reaksi katalisis itu biasanya terjadi aglomerasi atau bahkan dissolution. Nah, dengan kita mengintroduce porosity atau porous structure, maka kekhawatiran itu akan bisa kita antisipasi, ya. Jadi ketimbang fine particle, kalau kita membentuk 3 dimensi, ya, porous 3 dimensi, maka kekhawatiran akan stabilitas itu dapat diantisipasi. Nah, ini kita akan lihat. Jadi ini kami menggunakan menggunakan soft templates, ya, untuk membentuk mesoporas logam, begitu, ya, menggunakan surfaktan, kemudian terjadi co-assembly di sana, ya, dengan prekursor logamnya. Lalu melalui serangkaian proses deposisi, akhirnya kita dapatkan spherical mesoporas, ya, spherical metallic mesoporas begitu. Nah, nanti kita lihat ada beberapa contoh gambarnya, dan tadi juga saya ungkapkan kan ada hal yang penting yang bisa kita lihat dari mesoporas material adalah ini, ya, pore quality-nya dan juga orderingnya. Jadi semakin tajam puncaknya berarti dia orderingnya semakin baik. Nah, tadi adalah platinum, ya. Jadi kami membuat platinum mesoporas, kemudian kita juga aplikasikan untuk logam yang lain, ya, yaitu adalah palladium, ya. Tetap bisa kita gunakan juga cara yang sama untuk membuat mesoporas palladium. Nah, di slide ini saya ingin tadi menjelaskan bahwa keuntungan kita menggunakan porous structure, ya, pada katalis itu kalau kita lihat di sini kita gunakan dua metode uji. Pertama adalah uji elektrokimia, ya. Jadi sebelum elektrokimia kita ambil gambar SEM-nya, dan setelah kita elektrokimia juga kita ambil gambar SEM-nya, itu tidak terjadi perubahan yang signifikan, ya. Strukturnya masih tetap sama. Nah, itu beda kalau kita menggunakan fine particle itu, ya, kita pernah SEM itu menjadi aglomerasi atau malah dia hilang. Ada satu paper juga saya lihat mereka menggunakan platinum nanopartikel di carbon support, itu karbonnya hilang, ya, jadi dissolusi di situ. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan porous structure di sini itu akan meningkatkan kestabilannya, baik dari segi kestabilan elektrokimia maupun dari segi kestabilan termostability-nya. Kalau kita panaskan sampai suhu 350, itu tidak mengubah morfologi. Singkat saja di sini, ya, ini adalah beberapa contoh, ya. Jadi selain juga dari kestabilan, juga bisa meningkatkan aktivitas katalitiknya, karena memang dia memiliki banyak active sites, ya. Karena di setiap porinya itu reaktan molekul itu tidak hanya bereaksi pada permukaan, tapi dia masuk ke dalam interior dari partikel tersebut. Makanya dia bisa meningkatkan aktivitas. Selain daripada nanopartikel, juga kita bisa membentuk mesoporous film, ya. Mesoporous film juga sama, ya. Jadi pada saat kita gunakan ini sebagai katalis pada elektrooksidasi fuel cell, itu reaksinya terjadi itu tidak hanya pada permukaan katalis, tapi dia
masuk ke dalam bagian interior dari film tersebut. Oke, ini saya skip saja beberapa hasil ya. Selain daripada elektrokatalis fuel cell, juga kita bisa manfaatkan material mesopor itu untuk elektroda baterai ya, lithium ion batteries. Ini beberapa contoh paper yang bisa dipelajari ya tentang bagaimana pemanfaatan material mesoporus di aplikasi baterai ya. Ada lithium ion baterai dan juga metal ion batteries ya. Itu ada beberapa contohnya, bisa kita pelajari lebih lanjut. Kalau rekan-rekan tertarik bisa melihat bagaimana proses pengujian material mesopori untuk aplikasi tersebut. Berikutnya juga mesoporous material juga bisa kita gunakan untuk aplikasi biosensors ya. Jadi seperti yang tadi saya singgung bahwa keunggulan dari mesoporous material adalah dia memiliki active sites yang banyak. Jadi untuk beberapa aplikasi yang memang membutuhkan reaksi biokimia atau elektrokimia, maka mesoporous material menjadi pilihan yang sangat tepat untuk bisa digunakan pada aplikasi tersebut. Jadi hanya beberapa contoh saja. Di sini juga kita bisa lihat terjadi peningkatan sensitivitas ya dibandingkan dengan terhadap biosensing application ya. Jadi ada peningkatan sensitivitas dan juga dia menurunkan LOD ya. Jadi salah satu karakteristik yang penting juga dalam aplikasi biosensor itu selain sensitivitas juga adalah limit of detection-nya. Baik, mungkin itu Pak Alfian kurang lebih ulasan tentang diskusi kita ya pada sore hari ini dari pendahuluan, kemudian juga teknik sintesis, kemudian juga beberapa karakteristik yang penting dalam pada material nanopori dan beberapa aplikasi yang sedikit saya ulas tadi khususnya tentang apa yang saya kerjakan. Di luar itu masih banyak sekali ya aplikasi material nanopori, mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut mungkin di luar sesi nanotalk ini. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.